Thank you. You're welcome. Undefeated. Undefeated. No goals conceded yet, huh? Seven ball. Selection. One game. Senior, eh? Oh yeah. Pelatih baru timnas Indonesia tersebut dibuat terkejut dengan kemewahan dan kemegahan Indonesia. Dikira Indonesia negara kismin dan kumuh, John Hartman sampai melongo lihat GBK di Jakarta. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu, karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Di mana John Hartman sampai mengaku tak menyangka jika Indonesia mempunyai stadion semegah Stadion JIS. Tak hanya itu, John Hartman sampai mengatakan jika tak sabar ingin merasakan seperti apa atmosfer Stadion JIS. Kedatangan John Hartman sebagai pelatih baru timnas Indonesia tidak hanya menandai pergantian kepemimpinan di kursi pelatih, tetapi juga membuka lembaran cerita yang penuh kejutan. Pelatih berpengalaman tersebut bersama seluruh staf kepelatihannya secara jujur mengaku tidak menyangka akan menemukan Indonesia dengan wajah yang begitu mewah, megah, dan modern sejak hari pertama mereka tiba. Sejak mendarat di Indonesia, rasa takjub langsung menyelimuti John Hartman dan rombongannya. Gambaran Indonesia yang selama ini hanya mereka kenal melalui laporan singkat dan tayangan televisi ternyata sangat berbeda dengan kenyataan. Kota-kota besar yang modern, infrastruktur yang rapi, serta fasilitas kelas dunia membuat Hartman menyadari bahwa sepak bola Indonesia tengah berada di jalur serius menuju level tertinggi. John Hartman mengakui bahwa sebelum menerima tawaran melatih timnas Indonesia, ia sudah melakukan banyak riset, namun semua itu tetap tak mampu mempersiapkannya terhadap apa yang benar-benar ia saksikan secara langsung. Ia menyebut bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi besar yang selama ini belum sepenuhnya dipahami oleh dunia sepak bola internasional. Keterkejutan itu tidak hanya dirasakan oleh John Hartman seorang diri. Seluruh staf kepelatihannya yang sebelumnya pernah bekerja di berbagai negara dan kompetisi top merasakan hal yang sama. Mereka sepakat bahwa Indonesia jauh melampaui ekspektasi baik dari sisi profesionalisme, kesiapan federasi, maupun dukungan terhadap timnas sebagai simbol kebanggaan nasional. Momen yang paling membekas terjadi saat John Hartman dan seluruh staf kepelatihannya diperkenalkan dengan stadion utama Gelora Bung Karno. Begitu memasuki area stadion, rasa tak percaya langsung tergambar jelas di wajah mereka. Stadion yang berdiri megah di jantung Jakarta itu benar-benar menghadirkan kesan monumental. Tidak hanya sebagai bangunan olahraga, tetapi sebagai simbol kekuatan sepak bola nasional. John Hartman secara terbuka mengakui bahwa ia benar-benar terkejut mengetahui timnas Indonesia memiliki stadion semegah GBK. Ia bahkan menyebut bahwa standar fasilitas yang dimiliki stadion tersebut setara dengan stadion-stadion elit di Eropa dan Amerika Utara. Dari kualitas rumput, pencahayaan, ruang ganti, hingga area teknis di pinggir lapangan, semuanya mencerminkan level tertinggi sepak bola modern. Menurut John Hartman, GBK bukan hanya indah secara visual, tetapi juga dirancang untuk mendukung performa maksimal pemain dan staf. Ia menilai bahwa stadion seperti ini seharusnya menjadi rumah bagi tim-tim besar dunia. Fakta bahwa timnas Indonesia memiliki fasilitas sekelas ini membuatnya semakin yakin bahwa ia telah mengambil keputusan yang tepat. Kekaguman John Hartman semakin dalam ketika ia mulai membayangkan atmosfer pertandingan di Stadion GBK. Ia mengaku sudah banyak mendengar cerita tentang militansi supporter timnas Indonesia, tentang nyanyian yang menggema sepanjang pertandingan serta tekanan luar biasa yang dirasakan tim tamu. Namun berdiri langsung di tengah stadion yang megah itu membuat imajinasinya melampaui semua cerita yang pernah ia dengar. Dengan penuh antusias, John Hartman mengatakan bahwa dirinya tidak sabar ingin merasakan langsung bagaimana rasanya berdiri di pinggir lapangan GBK saat stadion dipenuhi puluhan ribu supporter merah putih. Ia membayangkan momen ketika lagu kebangsaan dikumandangkan, ketika tribun bergetar oleh sorak-sorai,
dan ketika energi seluruh bangsa terasa mengalir ke dalam lapangan. John Hertman bahkan menyebut bahwa atmosfer Stadion GBK adalah salah satu motivasi terbesarnya dalam menerima tantangan melatih timnas Indonesia. Baginya, stadion megah dan dukungan supporter fanatik adalah bahan bakar utama untuk membangun mental juara. Ia percaya bahwa dengan atmosfer seperti itu, para pemain akan terdorong untuk memberikan segalanya demi lambang Garuda di dada. Seluruh staf kepelatihan pun merasakan emosi yang sama. Mereka mengaku tidak sabar untuk merasakan malam-malam besar di GBK ketika sepak bola bukan lagi sekadar pertandingan, tetapi menjadi perayaan nasional. Bagi mereka, bekerja di lingkungan dengan fasilitas kelas dunia dan dukungan luar biasa seperti ini adalah privilatih di dunia. John Hertman menegaskan bahwa kemewahan dan kemegahan Indonesia, khususnya Stadion GBK, harus menjadi awal dari ambisi besar. Ia menilai bahwa dengan infrastruktur, dukungan, dan potensi pemain yang dimiliki, timnas Indonesia tidak pantas hanya menjadi pelengkap di Asia. Menurutnya, target harus lebih tinggi dan mimpi besar harus mulai dibangun sejak hari pertama. Kini dengan mata yang penuh keyakinan dan semangat yang menyala, John Hertman bersiap menulis kisah barunya bersama timnas Indonesia. Stadion GBK yang megah akan menjadi panggung utama perjalanan tersebut. Sebuah panggung di mana John Hertman bermimpi berdiri di tengah lapangan di hadapan puluhan ribu supporter yang memadati tribun memimpin timnas Indonesia menuju era baru yang lebih berani. Kini dengan kekaguman yang masih terasa dan semangat yang menyala, John Hertman bersiap memulai perjalanan barunya bersama timnas Indonesia. Stadion utama Gelora Bung Karno akan menjadi saksi ambisi besar tersebut, sebuah stadion megah tempat John Hertman bermimpi berdiri di tengah lapangan. Di hadapan puluhan ribu supporter merah putih memimpin timnas Indonesia menuju era baru yang lebih percaya diri, lebih berani, dan lebih disegani di mata dunia. Berita kedua, begini pernyataan media Vietnam yaitu The Tao yang mengaku ketakutan usai John Hertman resmi menjadi pelatih timnas Indonesia. Bahkan yang membuat media Vietnam ketakutan saat John Hertman menunjuk 5 nama untuk menjadi staf pelatih timnas Indonesia. Langkah berani PSSI menunjuk John Hertman sebagai pelatih baru timnas Indonesia benar-benar mengguncang kawasan Asia Tenggara. Bukan hanya publik tanah air yang terkejut, keputusan ini bahkan membuat media Vietnam The Tao angkat suara dengan nada campuran antara kagum, heran, dan rasa iri yang sulit disembunyikan. Pengumuman resmi pada tanggal 3 Januari tahun 2026 itu disebut The Tao sebagai salah satu keputusan paling mengejutkan dalam sejarah sepak bola Indonesia. Bagi media Vietnam, sangat jarang sebuah negara Asia Tenggara mampu merekrut pelatih dengan rekam jejak Piala Dunia. Apalagi pelatih yang masih berada dalam usia produktif dan dikenal sebagai arsitek kebangkitan sebuah tim nasional. Dalam laporan panjangnya, The Tao menyebut penunjukan John Hertman bukan sekadar pergantian pelatih, melainkan sebuah pernyataan ambisi dari Indonesia kepada Asia dan dunia. Ini bukan langkah biasa, ini peta baru kekuasaan sepak bola. The Tao menilai keputusan PSSI sebagai langkah yang sangat luar biasa dan nyaris tidak masuk akal jika melihat peta kekuatan tradisional Asia Tenggara.